Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman, marilah kita mempelajari pembelajaran hari ini dengan hati ya, senang dan gembira. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita yaitu hewan cicak. Tahu nggak cicak? Ya, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Untuk mengetahui ciri-ciri sebagaimana makhluk hidup cicak, yuk kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding. Jangan lupa ya, sesuai dengan petunjuk gambar syair di bawah ini. Yuk kita mulai nyanyikan sama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, teman-teman, dari lagu berikut ada pembelajaran yang harus kita tahu bahwa ada balok yang pendek dan ada balok yang panjang. Untuk balok yang pendek itu berarti nadanya dinyanyikan tidak panjang, dan untuk yang balok yang panjang berarti nadanya dipanjangkan. Contoh, cicak cicak di dinding. Nah, di dinding itu ada balok yang agak panjang. Nah, berarti dinyanyikannya dengan agak panjang. Oke. Selanjutnya,
Teman-teman coba perhatikan kembali syair lagu Cicak-Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak yakni nyamuk. Lalu, ikan juga adalah makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. 1. Cicak dapat bergerak. Ikan pun dapat bergerak, yaitu dengan berenang. 2. Cicak bergerak dengan cara merayap. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan siripnya. 3. Cicak membutuhkan makanan. Dan ikan pun membutuhkan makanan. Cicak bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Lalu, cicak kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Sedangkan ikan memiliki ekor yang digunakan untuk membolak arah saat berenang. Selanjutnya, cicak berkembang biak dengan bertelur. Terus, ikan pun berkembang biak dengan bertelur. Cicak pun mempunyai jenis makanan, yaitu nyamuk, sedangkan ikan biasanya dia makan cacing atau pelet. Selanjutnya, kita di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. 1. Makhluk hidup itu bernafas. 2. Makhluk hidup itu bergerak. 3. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. 4. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Yang 5. Makhluk hidup berkembang biak. Yang 6. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak dan ikan bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh, salah satu jenis ikan yaitu ikan gurame. Ayo teman-teman, siapa yang tahu ikan gurame? Ya, ikan gurame itu yang biasa kita konsumsi setiap harinya. Dan ikan gurame memiliki siklus hidup. Ikan gurame tidak berbeda dengan kebanyakan ikan air tawar lainnya. Ikan gurame yang sekali bertelur itu dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Lalu siklus ikan gurame adalah: pertama, dia bertelur. Kedua, menjadi larva. Ketiga, menjadi benih. Keempat, menjadi konsumsi. Kelima, dia akan menjadi calon induk dan menjadi induk. Tahukah kamu bagaimana menuliskan bilangan 1000? Oke, sekarang kita mempelajari tentang membaca bilangan. Yang pertama, 1000. Ini disebut 1000. Yang ini disebut 2000. Kenapa? Karena di angka kedepannya ada angka 2, di belakangnya ada digit 000. Lalu ada 3000. Lalu ada 4100. Kenapa disebut 4100? Karena di ribuannya angka 4, di ratusannya angka 1, lalu lalu ada bilangan 00. Jadi disebut 4100. Selanjutnya ada angka 5350.000. Di angka ribuannya ada angka 5, di angka ratusannya ada 3, di angka
bilangan puluhannya ada 5 dan di angka satuannya ada 0. Jadi disebutnya 5.350.000. Terus ada angka 7.050. Di situ ada angka ribuannya, angka 7, ada angka satuan di belakangnya itu ada angka 5, jadi disebut 7.050. Selanjutnya ada angka 10.000. Nah, di depannya ada angka 1 dan angka 0, itu disebut 10. Lalu di belakangnya ada 3 0, itu ribu, jadi disebut 10.000. Selanjutnya kita belajar menuliskan bilangan 7.000. Ditulis dengan 7.000. 2.700 disebut. Kita tuliskan angka 2, angka 7 dan angka 00. Selanjutnya 5.550. Kita tulis dengan angka 5, 5, 5 dan 0. Selanjutnya ada 9.000. Ada 9.000, kita tulis angka 9, lalu kita tulis 0, 0, 0 3 kali. Selanjutnya ada 6.354. Kita tulis angka 6, 3, 5 dan 4. Selanjutnya ada 4.060. Kita tulis angka 4, titik, angka 0, angka 6 dan angka 0. Ya, teman-teman, ayo kita selanjutnya belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini ada angka 5.000, ada angka 1.000, ada angka 2.000, ada angka 3.000, ada angka 4.000. Lalu kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama itu angka 1.000 yang terkecil, lalu angka 2.000, angka 3.000, selanjutnya angka 4.000, selanjutnya angka 5.000. Selanjutnya diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Yang pertama itu angka 5.000, angka 4.000, angka 3.000, ada angka 2.000 dan angka 1.000. Oke, teman-teman, slide selanjutnya kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Yang pertama ada bilangan 5.300, 5.400, 5.700, 5.100 dan 5.900. Kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Lalu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama itu 5.100, 5.300, lalu 5.400, lalu 5.700 dan 5.900. Lalu diurutkan lagi dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama 5.900, 5.700, 5.400, 5.300, 5.100. Oke, sampai sini perhatikan ya teman-teman semuanya. Baik, sekarang kita lanjut yang ke masih dalam mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini ada angka 6.330, 6.370, 6.320, 6.360, 6.390. Nah, di sini kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu.
Jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka kita lihat angka puluhannya. Nah, angka puluhannya itu ada di yang paling belakang ya. Oke, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Pertama 6.320, 6.330, 6.360, 6.370, 6.390. Diurutkan dari yang terbesar dan terkecil. Pertama 6.390, 6.370, 6.360, 6.330, dan terakhir 6.320. Selanjutnya di sini ada bilangan angka 6.452, 6.455, 6.457, 6.454, 6.458. Nah, kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angka ribuan dan ratusan serta puluhannya sama, maka kita lihat angka satuannya. Yuk, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama 6.452, 6.454, 6.455, 6.457, 6.458. Selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Yang pertama 6.458, 6.457, 6.455, 6.454, dan terakhir 6.452. Sampai sini teman-teman, semoga teman-teman semuanya mengerti ya. Selanjutnya yuk kita coba untuk susun bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Yang pertama 6.210, yang kedua 3.210, yang ketiga 2.210, yang keempat 7.210, yang terakhir 5.210. Ayo teman-teman, kita urutkan bilangan yang paling terkecil sampai terbesar. Coba ya, sekarang yang pertama yaitu bilangan yang terkecil 2.210, 3.210, 5.210, 6.210, dan terakhir 5.210 ya. Semoga oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerti pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu ya. Semoga di pekan depan kita bisa bertemu kembali. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.